Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rati Afiani, NIM 19036150, Prodi Kimia Non Pendidikan, tahun masuk 2019, Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapasitas Letak Kimia Analitik. Di video kali ini, saya akan membahas terkait tentang penentuan kadar logam Seng, Zn, dan kadmium Cd pada limbah kelapa sawit sebelum dan sesudah pengolahan dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan makalah, dan manfaat makalah yang teman-teman bisa melihat dari PT saya. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit disebut dengan Aelis guineacis Jack. Aelis berasal dari Elion yang dalam bahasa Yunani berarti minyak. Guineacis buah berasal dari kata Guinea yaitu pantai barat Afrika, dan Jack singkatan dari Jacquin, seorang botanik dari Amerika. Kelapa sawit tumbuh dengan baik pada dataran rendah di daerah tropis yang beriklim basah, yaitu sepanjang garis khatulistiwa antara 23,50 lintang utara sampai 23,50 lintang selatan. Adapun persyaratan untuk tumbuh pada tanaman kelapa sawit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu curah hujan kurang lebih 200 mm tahun dan merata sepanjang tahun dengan periode bulan kering. Yang kedua yaitu temperatur siang hari rata-rata 29 sampai 330 dan malam hari 22 sampai 240. Yang ketiga yaitu ketinggian temperatur pada permukaan laut kurang lebih 500 mm. Yang keempat yaitu matahari bersinar sepanjang tahun minimal 5 jam per hari. Ada beberapa varietas tanaman kelapa sawit yang telah dikenal. Varietas itu dapat dibedakan berdasarkan tebal, tempurung, dan daging buah, atau berdasarkan warna kulit buahnya. Selain varietas tersebut, ternyata dikenal juga beberapa varietas unggul yang mempunyai beberapa keistimewaan. Antara lain, mampu menghasilkan produksi yang lebih baik dibandingkan dengan varietas lain. Selanjutnya yaitu pengolahan kelapa sawit. PKS pada umumnya pengolah pada bahan baku berupa tandan buah segar menjadi minyak kelapa sawit CPO dan inti sawit. Proses pengolahan kelapa sawit sampai menjadi minyak kelapa sawit terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama jembatan timbang. Prinsip kerja dari jembatan timbang yaitu truk yang melewati jembatan timbang berhenti kurang lebih 5 menit, kemudian dicatat berat truk awal sebelum TBS dibongkar dan disortir. Kemudian setelah dibongkar, truk kembali ditimbang. Selisih berat awal dan akhir adalah berat TBS yang diterima pabrik. Yang kedua yaitu penyortiran. Kualitas buah yang diterima harus diperiksa tingkat kematangannya. Jenis buah yang masuk ke PKS pada umumnya jenis Tenera dan jenis Dura. Kriteria matang panen merupakan faktor penting dalam pemeriksaan kualitas buah. Di stasiun penerimaan TBS tandan buah segar, pematangan buah mempengaruhi terhadap rendemen minyak dan ALB. ALB yaitu asam lemak buah yang dapat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai air limbah dan limbah kelapa sawit. Air limbah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber aktif dari hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam atau sebelum mempunyai nilai ekonomis, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomis yang negatif. Menurut sumbernya, limbah dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama limbah domestik atau limbah rumah tangga, yang kedua itu limbah industri, ketiga yaitu limbah rembesan dan limpasan air hujan. Pencemaran air yang terjadi sekarang ini umumnya ditimbulkan dalam air limbah buangan sisa pengolahan industri. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain, bahkan mencemar ke dalam perairan sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu, sehingga air tidak berfungsi sebagai peruntukannya.
Banyaknya limbah cair yang dihasilkan dan kandungan kadar pencemarannya tergantung pada jenis produksi yang dihasilkan. Dampak negatif yang ditimbulkan berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekeliling, sehingga limbah tersebut harus diproses terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan bebas. Sifat dari air limbah tersebut yaitu sampah cair dari suatu lingkungan masyarakat dan terutama terdiri dari air yang telah dipergunakan dengan hampir 0,1% daripadanya berupa benda-benda padat, terdiri dari zat organik maupun anorganik, tinta, kencing, sisa-sisa sabun, sampah, sisa-sisa kain buruk, dan pasir terdapat di dalam campuran larutan cairan encer ini, yang kelihatannya kelam dan hanya sedikit berbau selama masih segar atau baru. Pelimpahan itu banyak berbeda dan dalam kekuatan dan komposisinya dari suatu kota ke kota lainnya, disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang nyata dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda, sifat makanan mereka, dan pemakaian air berkapasitas. Pelimbahan pada kota-kota non-industri kebanyakan terdiri dari sampah domestik. Limbah industri terdiri dari pembuangan air kotoran dari kamar-kamar mandi dan dapur. Kotoran itu merupakan campuran yang rumit dari zat-zat bahan mineral dan organik dalam banyak bentuk, partikel-partikel besar dan kecil, benda padat, sisa-sisa bahan-bahan larutan dalam keadaan terapung dan dalam bentuk koloid dan setengah koloid. Komposisi air limbah. Komposisi air limbah tergantung dari sumbernya, tetapi sebagian besar air limbah memiliki komposisi air 99,9% dan bahan padatnya 0,1% yang meliputi senyawa organik, protein 65%, karbohidrat 25%, lemak, dan senyawa anorganik, butiran garam atau mental. Secara umum, bahan pencemar air limbah dapat dikelompokkan dalam 8 jenis utama, yaitu yang pertama yaitu limbah yang memerlukan oksigen, kedua agen-agen penyebab penyakit, ketiga bahan kimia anorganik dan mineral, keempat bahan kimia organik, kelima unsur nutrisi tumbuh-tumbuhan terutama nitrat dan fosfat, keenam sedimen atau endapan tanah, lumpur, pasir, dan buah bahan-bahan padat dari erosi lahan. Ketujuh yaitu sumber, ke-8 bahan radioaktif, terakhir itu panas. Sumber air limbah. Pada dasarnya, limbah adalah bahan yang terbuang atau buangan dari suatu sumber, aktivitas maupun proses-proses alam dan atau belum mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif. Menurut sumber-sumbernya, limbah dapat dibagi menjadi limbah domestik, rumah tangga, limbah industri, limbah rembesan, dan limbah air hujan. Berdasarkan tempat pembentukannya, limbah kelapa sawit dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu limbah perkebunan kelapa sawit dan limbah industri kelapa sawit. Limbah perkebunan kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan dari sisa tanaman yang tertinggal pada saat pembukaan area perkebunan, peremajaan, dan panen kelapa sawit. Jenis limbah ini antara lain yaitu kayu, pelepahan, dan gulma. Limbah industri kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan pada saat proses pengolahan kelapa sawit. Limbah jenis ini digolongkan dalam 3 jenis, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Selanjutnya yaitu limbah cair kelapa sawit. Limbah cair juga dihasilkan pada proses pengolahan kelapa sawit. Limbah ini berasal dari kondensat, stasiun klasifikasi, dan dari hidrosilikon. Limbah kelapa sawit memiliki kadar bahan organik yang tinggi. Tingginya kadar tersebut menimbulkan beban pencemaran yang besar karena diperlukan degradasi bahan organik yang lebih besar pula. Lumpur selut disebut juga lumpur primer yang berasal dari proses klasifikasi, merupakan salah satu limbah cair yang dihasilkan dalam proses pengolahan kelapa sawit. Sedangkan lumpur yang telah mengalami proses sedimentasi disebut lumpur sekunder. Kandungan bahan organik lumpur juga tinggi, yaitu pH berkisar 3-5. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai logam, seng, kadmium, dan toksitas logam berat. Yang pertama yaitu logam. Logam adalah barang yang padat dan berat yang biasanya selalu digunakan oleh orang untuk alat-alat dapur atau untuk perhiasan, yaitu besi, paja,
emas, dan perak. Logam juga dapat menyebabkan timbulnya suatu bahaya pada makhluk hidup. Hal ini terjadi jika sejumlah logam mencemari lingkungan. Logam-logam tertentu sangat berbahaya jika ditemukan dalam konsentrasi tinggi dalam lingkungan karena logam tersebut mempunyai sifat merusak tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini, logam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu logam esensial dan logam non-esensial. Logam esensial adalah logam yang sangat membantu di dalam proses fisiologis makhluk hidup dengan jalan membantu kerja enzim atau membentukkan organ dari makhluk yang bersangkutan. Sedangkan logam non-esensial adalah logam yang peranannya dalam tubuh makhluk hidup belum diketahui, kandungan dalam jaringan hewan sangat kecil, dan apabila kandungannya dibagi akan merusak organ-organ tubuh makhluk yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai seng. Seng atau Zn merupakan logam berwarna putih kebiruan dengan nomor atom 30, berat atom 65,37 dan berat jenisnya yaitu 7,14 kg. Dan sistem periodiknya termasuk dalam golongan 2B dengan bilangan oksidasi +2. Logam ini larut dalam asam dan alkali, mudah larut dalam asam klorida, encer, dan asam sulfat encer. Logam seng mudah menghantarkan arus listrik. Seng mempunyai banyak fungsi karena merupakan unsur esensial. Seng adalah unsur yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk aktivitas insulin dan bekerjanya enzim-enzim tertentu pada tubuh secara normal. Otot, hati, ginjal, dan pankreas mengandung seng dalam jumlah besar. Keracunan seng dapat mengakibatkan kerusakan saluran cerna dan diare serta menyebabkan kerusakan pankreas. Adapun gejala keracunan ini adalah demam, muntah, lambung, kejang, dan diare. Selanjutnya yaitu kadmium. Kadmium adalah logam berwarna putih perak, mengkilap, tidak larut dalam basa, mudah bereaksi, serta menghasilkan kadmium oksida bila dipanaskan. Kadmium umumnya terdapat dalam kombinasi dengan klor atau belerang. Kadmium memiliki nomor atom 40, berat atom 112,4 mol. Logam kadmium sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Prinsip utama atau dasar dalam penggunaan kadmium adalah sebagai bahan stabilisasi, sebagai bahan pewarna dalam industri plastik dan pada elektroplastik. Selain itu, banyak digunakan dalam industri-industri ringan seperti pada proses pengolahan roti, pengolahan ikan, pengolahan minuman, industri tekstil, dan lain-lainnya. Banyak dilibatkan senyawa-senyawa yang dibentuk logam kadmium meskipun penggunaannya hanyalah dengan konsentrasi yang sangat rendah. Selanjutnya itu toksisitas logam berat. Toksisitas logam pada manusia menyebabkan beberapa akibat negatif, tetapi yang terutama adalah timbulnya kerusakan jaringan, terutama jaringan detoksikasi dan ekstresi hati dan ginjal. Beberapa logam memiliki sifat karsinogenik, pembentukan kanker, maupun terotagenik salah satu organ. Daya toksisitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kadar logam yang termakan, lemahnya mengkonsumsi, umur spesies, jenis kelamin, kebiasaan makanan tertentu, kondisi fisik, dan kemampuan jaringan tubuh untuk mengakumulasi logam. Yang keempat, kita akan membahas spektrofotometri serapan atom SSA serta prinsip dan gangguannya. Spektrofotometri serapan atom SSA adalah metode pengukuran kuantitatif suatu unsur yang terdapat dalam suatu cuplikan berdasarkan penerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh atom-atom bentuk gas dalam keadaan dasar. Telah lama ahli kimia menggunakan pencemaran radiasi oleh atom yang dieksitasikan dalam suatu nyala sebagai alat analisis. Fraksi atom-atom yang tereksitasi berubah secara eksponensial dengan temperatur. Teknik ini digunakan untuk penetapan sejumlah unsur, kebanyakan logam dan sampel yang sangat beraneka ragam. Spektrofotometri serapan atom didasarkan pada bahan atom-atom pada suatu unsur dapat mengabsorpsi energi sinar pada panjang gelombang tertentu. Banyak energi sinar yang diabsorpsi perbandingan lurus dengan jumlah atom-atom unsur yang mengabsorpsi. Atom terdiri atas inti atom yang mengandung
proton bermuatan positif dan neutron berupa partikel netron, di mana inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron bermuatan negatif pada tingkat energi yang berbeda-beda. Gangguan nyata pada SSA adalah seringkali didapatkan suatu harga yang tidak sesuai dengan konsentrasi sampel yang ditentukan. Penyebab dari gangguan ini adalah faktor matriks sampel. Dengan spektrum absorpsi atom netral yang memang akan ditentukan. Ada beberapa usaha untuk mengurangi gangguan kimia pada SSA, yaitu dengan cara yang pertama, menaikkan temperatur nyala agar mempermudah penguraian. Untuk itu dipakai gas pembakar campuran yang memberikan nyala dengan temperatur yang tinggi. Yang kedua, yaitu menambahkan elemen pengikat gugus atom penyangga sehingga terikat kuat, akan tetapi logam yang ditentukan bebas sebagai atom netral. Misalnya penentuan logam yang terkait sebagai garam dengan penambahan logam yang lainnya akan terjadi ikatan lebih kuat dengan anion pengganggu. Yang ketiga yaitu pengeluaran unsur pengganggu dari matriks sampel dengan cara eksitasi. Yang kelima, kita akan membahas metode penelitian. Pada metode, kita menggunakan alat dan bahan. Alatnya yaitu labu ukur, corong kaca, pipet volume, gelas piala, pemanas listrik, kertas saring Wetman, lampu katoda berongga kadmium, lampu katoda berongga seng, spektrofotometri serapan atom SSA nyala. Bahannya yaitu air suling, asam nitrat HNO3, larutan standar logam seng, larutan standar logam kadmium CD, dan gas asetilen C2H2. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, pengambilan sampel. Pada pengambilan sampel, siapkan alat pengambilan, contoh sesuai dengan saluran pembuangan. Bilas alat tersebut dengan contoh yang diambil sebanyak 3 kali. Kemudian ambil contoh sesuai dengan peruntukan analisa dan campurkan dalam penampung sementara, kemudian dihomogenkan. Selanjutnya yaitu masukkan ke dalam wadah yang sesuai dengan peruntukan analisis. Kemudian lakukan segala pengujian untuk parameter suhu, kekeruhan, dan daya hantar listrik, pH dan oksigen terlarut yang dapat berubah dengan cepat dan tidak dapat diawetkan. Selanjutnya yaitu hasil pengujian parameter di lapangan dicatat dalam buku catatan khusus, dan pengambilan contoh-contoh untuk parameter pengujian di laboratorium dilakukan pengawetan. Selanjutnya itu persiapan pengujian. Ada beberapa faktor yang untuk persiapan pengujian, yaitu persiapan teruji. Kedua yaitu pembuatan larutan seri standar logam seng Zn 0,0, 0,010, 0,050, 0,100, 0,500 dan 1000. Perbandingannya itu 2,2000 mg per liter. Itu pembuatan larutan baku logam kadmium CD 10 mg per liter dan pembuatan larutan seri standar logam kadmium CD 0,010, 0,050, 0,100, 0,500, 1000, 2000 mg per liter. Yang keenam, kita akan membahas hasil dan pembahasan. Pada hasil uji kualitas dengan spektrofotometri serapan atom logam seng, data hasil pengujian kadar logam seng Zn pada limbah cair kelapa sawit sebelum dan sesudah pengolahan dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom adalah pada tabel 4.1 di samping, yaitu pada konsentrasi yang pertama yaitu 0,010 absorpsinya 0,0160. Selanjutnya teman-teman bisa melihat pada PT saya. Selanjutnya yaitu data absorbansi yang diperoleh untuk larutan seri standar seng Zn. Terdapat berbagai konsentrasi larutan standar, yaitu pada pengukuran 0,010, 0,50, 0,100, 0,500, 1000, dan 2000, sehingga diperoleh kurva kalibrasi yang berupa garis linear pada gambar 41 yang teman-teman bisa melihatnya.
Pada tabel 4.2, data absorbasi yang diperoleh untuk tabel sesudah dan sebelum pengolahan pada limbah cair kelapa sawit terdapat berbagai konsentrasi larutan, yaitu pada gambar di bawah ini. Teman-teman bisa melihat pada sampel konsentrasi dan absorbasi sebelum 1, sesudah 1, sebelum 2, dan sesudah 2. Pada logam kadmium CD, data hasil pengujian kadar logam kadmium CD pada limbah air kelapa sawit sebelum dan sesudah pengolahan dan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom adalah pada tabel di bawah di PT saya, yaitu pada tabel 4.3 hasil pengukuran absorbansi larutan seri standar kadmium CD. Data pengukuran absorbansi larutan seri standar kadmium CD dapat ditunjukkan pada berikut ini, yaitu pada tabel 4.3 data pengukuran absorbansi larutan seri standar kadmium CD. Teman-teman bisa melihat pada PT saya. Data absorbansi yang diperoleh untuk larutan seri standar kadmium CD tersebut terdapat berbagai konsentrasi larutan standar, yaitu pada pengukuran 0,010 perbandingnya itu 0,010, 0,1000, 0,500, perbanding itu 1000 per 2,0000, sehingga diperoleh kurva kalibrasi yang berupa garis linear pada gambar 4.2 di bawah ini. Teman-teman bisa mengamati pada PPT saya, yaitu pada tabel 4.4 data absorbansi yang diperoleh untuk sampel sesudah dan sebelum pengolahan pada limbah cair kelapa sawit terdapat sebagai konsentrasi larutan, yaitu pada gambar di bawah ini. Teman-teman bisa melihat pada sampel sebelum 1, sudah 1, sebelum 2, dan sudah 2. Terus sini saya akan membacakan pembahasan. Dari data hasil konsentrasi CD dan CN pada sampel limbah kelapa sawit di bawah, batas deteksi dan batas kuantitasi dari validasi metode analisis, sehingga konsentrasi pengukuran tidak memberikan respon yang didefinisikan. Untuk itu diperlukan pengukuran dengan menggunakan AAS nyala. Kandungan logam pada sampel limbah cair kelapa sawit tidak berbahaya. Hal ini dikarenakan tidak melebihi persyaratan Peraturan Nomor 5 Tahun 2004 tentang baku mutu air limbah dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Selanjutnya itu kesimpulan. Pada kesimpulan makalah saya ini, kadar pada sampel limbah cair kelapa sawit sebelum dan sesudah pengolahan kadar ZN yaitu kurang 0,0045, kadar pada sampel limbah cair kelapa sawit sebelum dan sesudah pengolahan kadar CD yaitu kurang 0,0012. Terakhir yaitu kadar logam seng ZN dan kadmium CD pada limbah cair kelapa sawit sebelum dan sesudah pengolahan tidak berbahaya karena tidak melebihi persyaratan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang baku mutu air limbah dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Baiklah, sekian dari presentasi makalah saya yang berjudul penentuan kadar logam seng dan kadmium limbah cair kelapa sawit sesudah dan sebelum pengolahan dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.